Wisata satu ini sedang trending di sosial media seperti Instagram dan TikTok. Meskipun masih dalam masa pembangunan, namun sudah bisa dikunjungi loh. Ada banyak wahana permainan dan kafe yang keren menghadap ke lautan lepas. Wisata ini pre-soft opening pada tanggal 1 Mei 2024. Nah, selama bulan Mei ini HTM masih gratis loh. Yuk simak videonya ya teman-teman. Hai, assalamualaikum Sobat Bella. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman mengunjungi wisata baru yang masih pre-soft opening di Gunung Kidul. Saat ini saya sudah berada di kawasan objek wisata pantai di Gunung Kidul ya teman-teman. Nah, wisata yang akan saya kunjungi ini bernama Trini Park. Lokasinya tepat di utara pantai Trini ya teman-teman. Nah, jadi kita harus membayar tiket masuk TPR pantai terlebih dahulu nih teman-teman. Berapa mas? Ya, 30.000. Oh, gitu. Mas, nek dari sini sampai sini berapa kira-kira kira-kira? Sekitar 3 kilo. Sekitar 3 kilo ya? Oh, iya. Tiket masuk TPR ini sudah termasuk tiket masuk ke berbagai pantai di sekitar Gunung Kidul, mulai dari Baron hingga Watu Walang ya teman-teman. Monggo mas. Oh iya teman-teman, tiket masuk TPR Pantai Gunung Kidul ini naik dari 10.000 ke 15.000 sejak Januari 2024 ya. Kenaikan harga tiket tersebut merupakan lanjutan dari peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemandangan bukit-bukit karang mengiringi perjalanan kami ke lokasi tujuan. Nah, setelah sekitar 5 menit berlalu dari TPR tadi, kita sudah sampai lokasi Trini Park. Nah, untuk tarif parkir kendaraan di Trini Park ini dengan motor 5.000, mobil 10.000, dan bis besar 25.000 ya teman-teman. Atap lobi Trini Park memiliki keunikan tersendiri, yaitu seperti stupa Candi Borobudur ya teman-teman. Nah, di wisata Trini Park ini sistem pembelian atau pembayarannya menggunakan sistem cashless ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman masuk diminta bayar 15.000 untuk deposit nih. Nah, nanti akan dikasih card atau kartu. Nah, di dalam kartu tersebut ada 5.000 untuk saldo dan 10.000 untuk jaminan kartu.
ketika teman-teman nanti di dalam tidak menaik wahana atau makan, nah 15.000 nanti bisa di refund ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada wahana Skyride. Nanti wahananya itu bisa keliling dari sini ke sana teman-teman, seperti itu ya. Nah teman-teman, di sini juga ada permainan buat anak-anak ya. Nanti kalau teman-teman ngajak anak-anak bisa main renang di sini. Di sini lagi. Oke, besok kalau kolam renangnya udah dibuka ya. Nah, masih itu. Nah, ini kalau mau ke waterplay-nya itu berapa nanti? Oh, ada satu anak satu pendamping gitu ya? Oh ya, makasih ya Mbak. Sepuasnya, Pak. Sepuasnya. Ya, puasnya Kak. Oh ya, makasih Mbak. Ya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat pantai sini dari atas, teman-teman. Ada juga cafe atau resto yang instagramable dengan view pantai Drini dari ketinggian. Namun untuk saat ini masih dalam tahap finishing juga ya teman-teman. Ada berbagai spot foto yang instagramable dan menarik yang bisa kalian coba loh. Nanti spot foto tersebut akan berbayar ya teman-teman, tapi untuk saat ini masih gratis. Nah teman-teman, untuk spot foto di sini sementara ini masih gratis ya. Nah ini termasuk spot foto yang ekstrim karena anginnya kenceng banget di sini teman-teman. Drini Park beralamat di Padukuhan Wonosobo 1, Kelurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan untuk jam bukanya weekdays dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, dan untuk weekend dan hari libur nasional dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Pengunjung Drini Park dapat dengan leluasa bersantai dan menikmati indahnya pantai Drini dan Pulau Drini dari ketinggian. Seperti ini ya teman-teman. Mengingat kondisi sekarang yang masih pre-soft opening dan banyak perbaikan dari berbagai sisi, maka jangan heran ya kalau banyak menemui bapak-bapak tukang yang sedang bekerja. Hehe.
Untuk area resto juga belum full fasilitas ya teman-teman. Jadi teman-teman baru bisa order minuman dan makeup. Dan untuk sementara ini saya hanya bisa spill menu-menu yang akan ready di resto ini. Resto ini cukup luas dan memiliki 2 lantai ya teman-teman, dengan fasilitas toilet yang bersih dan nyaman. Dan ternyata semakin siang semakin banyak pengunjung yang berdatangan. Menurut sumber yang saya baca, dipilihnya kawasan Pantai Trini sebagai pengembangan wisata Trini Park karena memiliki magnet yang kuat untuk menarik wisatawan. Nah, ini dia wahana yang paling hits yang wajib kalian coba ketika berkunjung ke sini. Untuk tiketnya 15.000 per orang dan 2 orang 20.000 ya teman-teman. Yuk kita tanya dengan mas operatornya dulu ya. Maksimal ini 2 orang kan namanya cuma 3. Jadi untuk ininya 2 orang maksimal. Soalnya kan kalau udah dilintasan kan bayar. Ya. Jadi untuk satu kamera ini maksimal 2 orang sama dia. Nggak bisa. Jadi untuk wahana Skyride ini hanya bisa dinaiki maksimal 2 orang ya teman-teman. Mengingat ini wahana yang sedikit ekstrim dan pengamannya juga cuma 2. Naik apa? Naik apa? Apa tuh? Naik Skyride. Wow. Kalau itu kereta besok yang itu yang dulu itu. Oh, kereta perosotan. Oh, iya. Nah, untuk di bawah Skyride ini akan dibangun kereta dan seluncuran nih teman-teman. Wah, pasti keren ya. Tepat di sebelah wahana Skyride juga terdapat resto. Nah, sebelum teman-teman jajan, pastikan isi saldo terlebih dahulu ya.
biasanya ada di dekat wahana dan restonya untuk isi saldonya. Nah, di sini juga terdapat snack corner dan fasilitas lain seperti musola, ruang laktasi, dan toilet. Oh iya, menurut informasi yang saya dapat, Dreamy Park ini masih satu manajemen dengan wisata Dusun Sumilir yang berada di Semarang itu loh teman-teman. Seperti biasa, pintu keluarnya diarahkan ke pusat oleh-oleh. Nah, pusat oleh-oleh Dreamy Park ini mengajak UMKM setempat berpartisipasi dalam pengembangan wisata tersebut. Ada berbagai macam makanan khas, minuman, aksesoris, dan pakaian. Sebelum beranjak dari sini, jangan lupa refund terlebih dahulu ya teman-teman. Supaya tidak rugi karena sudah membayar retribusi pantai tadi, teman-teman bisa mampir ke Pantai Trini ya dengan jarak hanya sekitar 200 meter saja dari parkiran Dreamy Park. Pantai Trini menjadi salah satu pantai istimewa di pesisir Gunung Kidul karena sebuah pulau kecil di tengahnya. Nah, ada jembatan yang menghubungkan pantai ke Pulau Drini dengan biaya 3.000 per orang. Pada saat kita kesini, pantainya sedang surut ya teman-teman. Jadi permainan perahu kano tidak aktif di sini. Beda lagi kalau lautnya sedang pasang, permainan kano bisa aktif lagi di sini. Kondisi Pantai Trini ini airnya bersih dan kita bisa melihat rumput laut dan terumbu karang dan cocok buat anak-anak bermain air. Demikian informasi mengenai Pantai Trini dan Dreamy Park. Semoga video kami bermanfaat. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.